Halo, assalamualaikum sobat jajan online dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran untuk segala urusannya. Hari ini Sabtu 18 Januari, rencananya kita mau ke Sokaraja itu untuk donor. Nah, ini donor yang pertama kali ya sobat, jadi agak deg-degan sih, tapi gimana nanti coba kita ikuti videonya sampai habis. Seperti biasa, kita intro dulu. Oke, ini jam 11 kurang seperempat ya sobat, jadi kita mau donor, tapi ini sebelumnya karena belum sarapan, jadi kita sekalian sarapan, nyari sarapan pas makan siang dulu. Nih tadi lewat, sebenarnya sih kalau ngarah dekat itu bis tadi harusnya lewat itu, lewat apa, Karangnanas sana, Karanglesem, Karangnanas, terus lewat depo. Tapi ini tadi ngisi pom dulu di depan sekaligus tarik tunai, jadi kita lewat depan nih, lewat Bundaran Andang, Berkoh, nanti ke Sokaraja sana. Ini sebenarnya hari ini juga bareng ada donor di dekat sekolahnya Dede Akhlak nih, di Al Irsyad. Cuma kita coba mau donornya di kantor pusatnya aja, di kantor pusat PMI Sokaraja Banyumas. Tapi sebelumnya kita mau sarapan sekaligus makan siang dulu. Ini kita mau coba mecel ya. Mecel ini ada salah satu kuliner langganan kita itu. Kalau kita mau mecel, itu mecel wetan, itu ada pecel pincuk di Bundaran Berkoh. Nanti kita coba ke sana dulu. Itu pecelnya enak sobat, pecel khas Jawa Timuran atau pecel wetan lah. Pecelnya enak, terus banyak, murah. Dan di situ selain pecel juga ada beberapa kuliner lainnya, beberapa menu lainnya. Nanti kita coba sedikit tipis-tipis review kuliner dari pecel pincuk ini. Ikuti terus videonya sampai habis. Nah, ini kita udah sampai di rumah makan pecelnya nih, namanya Pecel Pincuk Pak Toyib nih. Ini letaknya nggak jauh dari Bundaran Berkoh ya sobat, tuh Bundaran Berkohnya itu. Tadi kalau dari arah Andang, dari arah Andang itu Jalan Gerilya, nanti ya ketemu Bundaran Berkoh. Bundaran Berkoh langsung belok kiri, belok ke utara. Nih, nggak jauh letaknya dari Bundaran Berkoh. Itu Bundaran Berkoh, di situ juga ada Joko Motor yang penjualan bajai, penjualan selain baju juga ada beberapa kendaraan. Nah, ini di sini nih spesial pecel pincuk nih, langganan kita dari dulu nih. Baik. Iya. Iya, telur. Tuh. Telur sate. Ambil aja, ambil. Satu dulu, nanti kalau satu habis baru. Nah, ini ada menu pelengkapnya, lengkap nih sobatnya. Menu-menu lainnya juga lengkap. Terus ini ada Dede sop. Kayaknya urung. Nah, ini yang recommended atau yang ibaratnya yang dari ciri khas ini nih, nasi pecelnya nih enak sobat. Nasi pecel telur 13.000. Ini nasi pecel ayam kampung 24.000. Ini masih sangat terjangkau sobat. Semua air putih ya? Iya. Nih nasi pecel telur, terus di sini
ada itu juga apa namanya, garang asem ya. Iya, ini garam asemnya recommended di sini nih, enak. Nah, ini pelengkapnya juga banyak nih sobatnya, ada tahu, sate telur, combro, kerupuk-kerupuk juga banyak. Nah, kita sarapan sekaligus makan siang dulu. Ini pecel. Oke. Makasih. Nah, ini pecelnya tipe pecel wetan ya sobatnya. Ini komposisinya ada sayurannya, terus ini yang nggak ketinggalan ya, ada peyeknya. Nah, ini bedanya pecel sini sama pecel wetan itu, pecel sini biasanya pecel sini pakai kupat atau lontong, dan kalau pecel wetan itu pakai nasi, dan ini ada aroma khasnya biasanya pakai godong daun jeruk gitu, yang paling tarani dari pecel wetan. Beda pecel wetan sama pecel sini. Ini kita langganan di sini itu karena rasanya enak ya. Di sekelas pecel wetan atau pecel Jawa Timur itu kita nyoba di beberapa pecel di Purwokerto, pecel wetan Purwokerto, dan cocoknya cuma di sini. Atau mungkin sobat jajan dolan yang dari wilayah Purwokerto atau Banyumas punya rekomendasi pecel khas wetan di area Banyumas atau Purwokerto, coba rekomendasiin ke kita di kolom komentar ya. Ini kita makan dulu. Tuh, Dede makan pakai sop daging. Dia suka pecel. Terutama pakai sop daging sama telur. Ada telur. Oke, ini setengah 12 kurang 3 menit. Ini tadi kita habis sarapan sekaligus makan siang ya sobat. Ini kita langsung lanjut perjalanan ke Sokaraja. Ini udah sampai Jalan Suparjo Rustam, Jalan Raya Sokaraja, Purwokerto Sokaraja. Nah, ini kantor PMI-nya, gedung PMI-nya nggak jauh dari sini. Nanti dari perempatan Sokaraja tinggal lurus ke selatan, nanti nggak jauh dari situ sampai. Ini weekend lumayan rame jalannya sobat. Nanti rencananya habis donor kita juga mau ya kalau nggak ini ya, kalau nggak berhalangan nanti insya Allah habis donor kita coba mau ke selatan lagi. Nanti mau kemana, pokoknya sobat ikutin terus videonya sampai habis. Nanti sobat bakal tahu habis donor kita bakal mau kemana. Pokoknya kita hari ini mau jajan dolan seputar Banyumas. Nah, tadi biasanya kalau satu video itu biasanya kalau nggak jajan tok ya dolan tok. Nah, ini ada sesuai request dari salah satu sobat jajan dolan. Nah, ini kan namanya jajan dolan, jadi ya dalam satu video itu harus jajan dan harus dolan gitu, harus inilah, harus kuliner sama wisatanya, jadi harus diupload ya. Ya sebenarnya kalau kita kemana-mana pasti ke tempat wisata atau spot menarik ya pasti kita jajan sih, maksudnya kita cobain kulinernya juga. Cuma kadang ya itu sih nggak diupload, jadi terkadang cuma dolannya aja, jajannya kita nggak diupload. Nah, ini kita coba dari video ini ke depan kita coba uploadin lah jadi satu gitu, jadi biar imbang, jajannya iya, dolannya iya, jadi bisa pas jajan dolan gitu. Oke gitu, nanti kita sambung lagi kalau kita udah sampai di PMI Sokaraja ya sobat. Nah, ini jam setengah 12:03 nih, kita udah sampai di kantor Palang Merah Indonesia Sokaraja nih. Ini gedungnya paling gede Banyumas. Nah, ini dari lampu merah itu nggak terlalu jauh di sana sobat. Jalur alternatif ke arah Banyumas itu Kaliauri biasanya ke sini alternatifnya. Jadi lewat jalur alternatif
itu nanti dari lampu merah sebelah kanan. Nah, ini kita mau donor untuk yang pertama kalinya ya sobat. Nih, donor untuk yang pertama kalinya gimana ya, agak tegang sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita beraniin. Nah, ini sesuai arahan kita disuruh masukin data lewat mesin dulu. Nah, ini karena kita donor pertama kali, kita isi ini dulu. Nah, kita isi nomor kartunya dulu, data kita ya, kita masukin nomor kartu kita, nanti kita akan muncul data. Kita udah masuk di ruang donornya sobat. Ini tadi habis diperiksa pemeriksaan tensi, itu mama juga udah. Nah, ini lagi nunggu pemeriksaan HP. Ini Dedek main HP tuh. Nonton Thomas. Ini ya sama mama donor. Ini habis periksa tekanan darah. Jadi buat sobat yang belum pernah donor, itu alurnya setelah di data di depan, itu nanti data di mesin itu ngisi ini nih, ngisi pertanyaan-pertanyaan ini sobat. Ngisi pertanyaan-pertanyaan ini dan nanti dikonfirmasi ulang di ruang pemeriksaan dokter. Di ruang pemeriksaan dokter nanti ditanya juga tinggi badan, berat badan, dan cukup tidur apa enggak. Ini harus tips buat sobat jajan dolan yang mau donor, itu harus ini ya, harus cukup istirahat malamnya, sama 1 minggu ke belakang nggak boleh minum obat apapun, termasuk tolak angin juga katanya nggak boleh. Jadi harus kondisinya harus benar-benar fit. Itu nanti setelah tekanan darah lolos, nanti tinggal pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB itu diambil sampel darahnya di sini, nanti dicari pakai alat stek gitu, diambil darahnya. Nanti kalau HB-nya memungkinkan, nanti baru kita masuk ke ruang pengambilan darah di sana. Jadi nggak sakit sobat. Ya sebenarnya jarumnya besar, cuma nggak masuk semua jarumnya, jadi cuma di pucuk aja jarumnya, nggak masuk semua, nggak kayak impus. Kalau sobat pernah diimpus, nah itu malah jauh lebih sakit impus daripada donor. Donor itu cuma yang masuk itu cuma ujung jarumnya aja untuk ngambil darah. Dan ini nanti kalau misalkan boleh, kita sambil tanya-tanya aja sekalian ya sobat. Kita sambil tanya-tanya mengenai beberapa keresahan sobat yang mau donor. Jadi kita udah periksa HB, ini tadi habis diambil sampel darahnya. Ini alhamdulillah berhasil ya sobat, HB-nya berhasil. Jadi nanti tinggal nunggu antrian untuk pengambilan darah. Nah, ini habis donor juga nanti kita tuh dapat menu. Nah, ini kita mau pengambilan darah ya sobat. Pak kencang, jempolnya di dalam.
jangan takut untuk donor. Ya, ini kita udah selesai donor dan nggak lama sobat, ini kurang lebih 6 menit 6 menit. Jadi kita tinggal nunggu mama lagi donor. Nah ini tadi udah izin sama petugasnya juga. Awalnya tadi sempat agak ragu gitu membolehin ambil gambar. Tadi ya saya nggak berani banyak ambil gambar, cuma pas pengambilan gambar di dalam itu pas lagi mau ngambil darah itu terus pas tanya sama petugas yang ambil darah itu katanya diizinkan, nggak apa-apa gitu ya. Terus ini tadi cuma 6 menit dan nggak sakit sobat. Ya sakit cuma kayak itulah ya, kayak ditusuk jarum biasa lah. Kalau sobat yang belum donor darah dan pernah ngerasain infus, itu infus jauh lebih sakit dibandingkan dengan jarum donor. Jadi jarum donor itu cuma pucuknya, nggak pucuk jarumnya aja, garing nggak dimasukin semua. Nah, ini saran kalau setelah selesai donor itu kurang lebih diangkat tangannya kurang lebih 2-5 menitan. Jadi biar darahnya itu nggak keluar gitu. Soalnya ada beberapa kasus, istri saya juga pernah kasus itu lupa nggak diangkat sampai rumah malah rembes gitu darahnya. Akhirnya balik lagi terus minta diganti penutupnya. Nih, penutupnya kan gini nih, kalau udah selesai penutup darahnya seperti itu. Jadi ini sekalian tadi kan sempat tanya-tanya, sebenarnya pengennya tadi itu sekalian yang jawab itu petugasnya, cuma ya saya memaklumi lah, maksudnya mau nanti ganggu, mau nanti kurang nyaman. Akhirnya tadi tanya-tanyanya off record aja, terus nanti saya beberapa pertanyaan yang menjadi keresahan sobat jajan dolan yang belum berani donor, belum berani donor, terus tadi udah saya utarakan pertanyaannya kurang lebih. Yang tadi pertama itu ya sakit apa enggak, ya itu tadi udah saya jawab, enggak sakit, bahkan sama jarum suntik infus atau bahkan jarum suntik yang untuk suntik vaksin atau suntik apa, itu malah jauh lebih sakit itu ketimbang yang ini. Terus kedua, lama atau enggak penyedotan darahnya malah tergantung dari kondisi orangnya sobat. Tadi saya udah tanya, kalau pembuluh darahnya masih normal itu cepat, kayak saya tadi 6 menit udah selesai. Terus kadang ada beberapa kasus yang mungkin faktor pembuluh darahnya udah menyempit, itu kadang lama, bisa sampai 8 menit bahkan 9 menit. Nah itu bahkan ada yang 10 menit juga katanya ada. Terus ada faktor lain juga, sebelum donor katanya minum air putihnya kurang, jadi itu aliran darahnya nggak lancar, itu juga bisa. Jadi banyak faktor lah pokoknya. Intinya kalau misalkan sobat mau donor itu pokoknya yang pertama itu 1 minggu sebelum donor pastikan jangan minum obat apapun, termasuk tolak angin juga jangan, walaupun itu herbal tapi jangan, itu nanti akan berpengaruh kepada darahnya. Dan kalau misalkan sobat pas lagi pengisian datanya nggak jujur, itu nanti kalau ketahuan itu kan darah sebelum disumbangkan ke orang juga diteliti juga, masuk lab lah istilahnya. Ternyata kalau diteliti ada kandungan obatnya, sobat malah bisa ditegur lah istilahnya gitu. Jadi harus benar-benar jujur ya sobat. Terus berapa banyak sih darahnya, tadi saya lupa ya berapa banyaknya. Yang jelas nanti kalau habis diambil darahnya itu nanti disuruh berbaring sebentar untuk lihat reaksinya ini orang setelah didonor itu merasa pusing atau enggak, terus nanti merasa mual-mual atau enggak. Nah nanti kalau misalkan udah merasa pusing, mual terus sampai itu berarti ada indikasi gangguan kesehatan, dan nanti akan ditindaklanjuti. Makanya saya lebih prepare itu kalau misalkan
donornya langsung di kantornya di gedung PMI di Sokaraja ini. Tadi di awal saya sempat bilang donor untuk yang pertama kali, ya maksud saya itu donor pertama kali di tahun 2025 ya sobatnya. Alhamdulillah saya udah ke 17 ini. Terus hal lainnya yang menyangkut pertanyaan beberapa orang ya dalam tanda kutip skeptis ya. Kadang bang kok mau sih didonor gitu kan, kita donornya gratis kok, nanti darahnya malah dijual-jualin sama PMI ke orang yang membutuhkan gitu. Nah ini pertanyaannya perlu diluruskan gitu. Jadi ya sebenarnya mereka itu untuk jual darah-darah ke orang yang membutuhkan itu ada alasannya sobat. Jadi pertama itu untuk menutup biaya operasional maintenance darahnya. Saya pernah ngobrol dan tadi juga sempat konfirmasi juga bahwa apa yang saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan itu benar atau enggak gitu. Jadi saya tadi udah konfirmasi ke petugasnya dan ternyata benar bahwa ketika darah kita itu diambil, darah kita diambil itu enggak serta-merta dibiarin gitu aja terus dikasih ke orang, enggak. Jadi harus ada beberapa tahap-tahapannya dulu nih. Jadi logikanya itu darah kalau misalkan misalnya di tisu aja tadi ya, darah setelah keluar dari tubuh beberapa waktu kemudian pasti akan kering dan belum terkontaminasi sama bakteri atau mikroorganisme lain. Jadi fungsinya PMI ini sebagai wadah penyaluran, terutama penyaluran donor darah ya. Jadi di dalam tahap-tahapannya itu setelah orang donor itu nanti darahnya itu, misalkan saya yang tadi ada donornya satu, ada dibagi kalau nggak salah itu ada dua ya. Jadi 2 atau 3 lah kalau nggak salah. Yang satu full kantong darah, yaitu nantinya untuk disumbangkan atau diperlukan untuk digunakan bagi orang yang membutuhkan. Terus yang beberapa ini yang nantinya untuk sampel ke lab gitu. Jadi sebelum dikasih ke orang itu nanti darah kita itu diambil sampelnya untuk diperiksa ke laboratorium. Jadi kita ada gangguan kesehatan atau enggak. Terus yang tadi saya bilang itu tadi ada benar-benar bebas dari bahan obat-obatan atau enggak gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bebas, kalau aman darahnya, nah itu darah kita itu nantinya disimpan di bank darahnya. Kalau misalkan nggak aman, misalkan kita ada daripada penyakit serius tentang darah misalkan, atau mendaliknya leukosit, atau misalkan mendaliknya HIV, nah nanti pihak PMI akan menghubungi kita gitu. Oh ini kita tertular penyakit ini, dan nantinya kita dihubungi dan darah kita itu diamankan, jadi nggak didonor. Nah jadi ya salah satu keuntungan atau benefitnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya penyakit atau apa itu kita bisa malah dikasih tahu gitu sama PMI. Jadi selama kita donor terus kita nggak dihubungi PMI, ya alhamdulillahnya berarti kita beranggapan bahwa kita aman gitu, nggak ada penyakitnya. Ya, terutama penyakit yang tentang darah ya sobat. Terus balik lagi ke masalah yang tadi, pertanyaan skeptis tadi tentang kita nyumbang gratis kok darahnya diperjualbelikan gitu. Jadi ya itu tadi saya udah sempat cerita bahwa dalam proses pengambilan darah itu tadi ada cek lab, cek laboratorium, terus disimpan di bank darah itu, yang notabene itu perlu maintenance khusus ya, mungkin di pendingin atau apa kita nggak tahu. Yang jelas itu kalau kita mau analogi aja, nah ini mama udah selesai, lebih lama itu mama lebih lama itu, donornya lebih lama, kurang air putih itu pasti tuh baru selesai. kurang air putih di sana kayak minumannya enggak. Nah balik lagi ke
balik lagi ke tadi, itu kita berpikir ini aja, berpikir secara logika aja. Kalau misalkan kita mau periksa darah nih di laboratorium, itu biayanya berapa aja coba? Sobat, misalkan buat sobat yang pernah periksa darah, ya nggak usah periksa darah di laboratorium lah. Untuk perbandingan ininya, periksa itu aja, periksa yang kadar gula, periksa apa ya, yang asam urat, satu paket itu. Coba sobat berapa? Kalau kurang lebih itu saya pernah periksa juga, kurang lebih itu paling murah sekitar 40-50 ribuan sekali periksa. Itu satu, biaya satu. Kedua, biaya maintenance-nya, biaya maintenance darah untuk apa ya, menjaga darah ini tetap tanda kutip fresh, itu tetap darahnya tetap fresh. Itu butuh maintenance yang benar-benar khusus. Jadi itu biaya operasional maintenance-nya juga pasti nggak bakal murah. Nah itu untuk biaya maintenance-nya, belum lagi biaya peralatan, biaya listriknya, terus biaya operasionalnya juga, untuk petugasnya, untuk dokternya, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi ya, menjawab pertanyaan skeptis tadi, saya pernah tanya juga, bahkan nilai dari apa ya, nilai dari darah yang dijual itu malah justru lebih murah dibanding biaya maintenance-nya. Itu jadi sobat harus berpikir sampai sana juga. Tapi malah ada satu kabar baik, tadi saya sempat tanya juga sama petugasnya, itu kalau nggak salah ada yang tercover di BPJS Kesehatan kalau masalah darah. Jadi buat yang membutuhkan itu kalau nggak salah ada ya, nggak sepenuhnya berbayar, nggak sepenuhnya gratis juga, tapi ada kurang lebih ada inilah, ada kompensasi dari BPJS, ada covernya dari BPJS Kesehatan itu. Nah, itu menjawab pertanyaan skeptis. Oh iya, satu lagi, belum lagi masalah ini nih, biaya ini nih. Kalau orang donor itu kan ada dikasih kadang makanan, kadang ini. Itu tadi juga kita dikasih pilihan, ada makanan berat, misalkan kayak chicken, terus kadang lumpia juga pakai nasi. Itu juga ada cost-nya, gitu, harus diperhitungkan di sana juga. Terus kita bisa milih antara nasi atau ini, atau bingkisan. Nah, kita juga dapat bingkisan. Ini isinya macam-macam, ada snack, tuh ada snack, terus ada tuh minuman, terus snacknya tuh ada dua, terus ada susu tuh. Jadi ini biaya-biaya seperti ini juga sobat harus dipikirkan nih, jangan pertanyaannya jangan hanya pertanyaan skeptis, tapi harus dipikirkan masalah ini juga ya. Walaupun saya tahu PMI ini apa ya, organisasi besar lah, Palang Merah Indonesia ini besar, cuma ya di lapangan memang harus apa ya, harus memikirkan masalah operasional dan lain-lain gitu. Walaupun tetap tercover, cuma ya lagi-lagi balik ke apa, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Kita niat untuk donor ya, pertama ya untuk sosial gitu. Yang intinya kalau misalkan kita donor ya untuk yang membutuhkan aja gitu. Jadi nggak usah berpikir panjang ini nanti dijual belikan dan lain-lain gitu ya. Nggak usah berpikir sampai sana lah. Kita donor, kita tujuannya baik. Dan satu lagi nih, kita bukan cuma untuk mencoba bermanfaat ke orang lain, tapi juga donor itu nantinya untuk manfaat untuk diri kita sendiri. Jadi saya udah donor untuk ke-17 kalinya, ini benar-benar merasakan dampak atau manfaat dari donor. Ini kan saya sering dulu itu sebelum donor dulu banget, itu saya ya udah kelihatan lah di badan jadi gemuk, terus apa ya, ada permasalahan kadang sering di kolesterol gitu, misalkan kolesterolnya tinggi gitu, terus asam urat mungkin, terus gula darah juga mungkin gitu. Nah, ini dengan saya sering donor dulu itu 3 bulan sekali, kalau sekarang malah bisa 2 bulan sekali, itu malah badan lebih segar. Bahkan kadang kalau misalkan kita udah telat donornya, misalkan 4 bulan belum donor, itu di sini tuh kerasa cengeng banget, berat banget gitu. Jadi ini darah emang waktunya harus diganti nih. Jadi apa ya,
Jadi malah semakin sering kita donor, berarti darah kita itu semakin regenerasinya itu semakin cepat gitu. Jadi ibaratnya itu darah yang ngalir di tubuh itu baru terus. Jadi enggak darah yang dari lahir. Paling kalau misalkan regenerasinya atau berkurangnya pas kita terluka atau misalkan ke perang ibaratnya itu jalannya itu, atau keluar darah gara-gara terluka lain. Enggak cuma itu dok, tapi atau mungkin bekam juga, atau mungkin ya secara agama, secara hadis juga itu bagus bekam. Cuma lebih kalau menurut saya pribadi, kalau darah kita bisa dimanfaatkan untuk orang lain, mending daripada dibuang, mending untuk orang lain juga gitu. Dan untuk manfaat kesehatannya juga luar biasa. Nggak cuma bermanfaat pada orang, tapi bermanfaat ke diri kita sendiri. Dan malah ini sebenarnya bukan pembenaran. Jadi katanya itu pernah ada yang bilang nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Nah itu sering saya dengar dari petugas saya itu, yang penting kalau darahnya bagus dijaga gitu, itu ya insya Allah sehat terus gitu. Dan ini untuk regenerasi darah tadi juga saya tanya, itu jadi kita diambil darahnya itu nggak langsung regenerasi gitu, nggak langsung regenerasi beberapa hari, tapi tadi kalau nggak salah itu regenerasi darahnya itu setelah 120 hari kalau nggak salah ya. Kalau misalnya salah tolong koreksi di kolom komentar. Itu katanya regenerasi darahnya segitu, dan kita diambil darahnya itu sekian liter itu aman, jadi nggak ibaratnya diambil darahnya terus kita badannya berkurang terus kemelayang dan lain-lain. Nah itu kalau misalkan ada kasus orang habis donor terus katakanlah pingsan atau kemelayang, itu beda kasus ya. Kadang bisa aja pas ngisi formulir itu dia nggak jujur, atau jam tidurnya yang bilangnya cukup ternyata enggak, itu bisa menyebabkan itu. Dan alasan kenapa saya senang donor atau saya termotivasi untuk donor juga, saya ada salah satu guru saya, itu guru dari di SMA, itu dia donor itu rutin dari muda sampai tua, mungkin sekarang juga masih mungkin ya. Nah itu dia dari penampilan itu kayak awet muda gitu, sehat terus gitu, sampai sekarang. Sedangkan itu saya tahu seumuran dia itu ya udah kelihatan sepuh lah, dia awet muda dan badannya segar terus. Nah, itu alasannya cuma satu, donor ya, sehat-sehat lah ini untuk guru saya. Jadi alasannya donor. Terus ini satu lagi nih, ada benefit yang sobat bisa dapatkan kalau donor itu, kalau nggak salah itu kalau di kantor PMI-nya atau di klinik klinik PMI-nya itu, kalau sobat donor itu bisa dapat benefit kalau misalkan sobat berobat. Jadi misalkan setelah donor 10 kali nanti dapat diskon berobat di PMI sekian persen gitu. Bahkan kalau udah berapa kali gitu, itu dapat bukan diskon lagi, malah gratis berobat di sini. Dan nanti ada tahap-tahapannya juga sobat. Jadi kalau misalnya sobat udah donor 10 kali kayak saya misalkan, itu yang dulu itu 10 kali dapat sertifikat, terus nanti kalau nggak salah 25 kali atau 50 kali gitu kalau nggak salah nih, itu dapat nantinya itu dapat penghargaan. Di kita itu nanti disediakan bis, terus nanti rombongan ke PMI pusat yang udah kalau nggak salah itu di Semarang. Nah, itu nanti rombongan itu waktu dulu itu kalau nggak salah dikasih langsung penghargaan sama presiden itu ya. Jadi nanti dapat penghargaan khusus. Kalau salah penghargaannya sama saya, tolong komen ya, tolong koreksi saya di kolom komentar. Oke ya, gitu aja sih donor untuk kali ini. Jadi untuk sobat jajan dolan jangan takut jadi sobat getih juga. Jadi untuk bisa membantu orang lain, untuk bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat kepada diri sendiri. Oke, setelah ini kita mau coba ke arah Kemeranjen. Ini lagi musim durian, jadi kita pengen hunting durian di sana. Sebenarnya di Purwokerto banyak sih, udah penjualnya, cuma yang saya tahu itu yang penjual di sekitar Purwokerto itu bukan dari Kemeranjen, kebanyakan malah dari Banjar, dari Purbalingga, dan duriannya itu kebanyakan dari luar. Nah, saya pengen
pengen kalau misalkan beli durian itu biasanya langsung di Kemeranjen, ya, rasanya beda. Kita ikuti perjalanannya, kita ikuti videonya sampai habis. Dan tadi udah tanya juga sama dokternya itu kalau habis donor makan durian nggak apa-apa gimana, ternyata nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu, ternyata nggak ngaruh. Soalnya tadi istri sempat takut mau kenapa-napa, jadi udah tanya dan alhamdulillah aman. Oke, ikuti terus videonya sampai habis. Jam 1:13 ini tadi kita habis sholat duhur dulu di unit donor darah PMI Sokaraja Banyumas. Ini kita udah keluar. Rencananya seperti yang saya bilang tadi sobat, ini setelah kita donor kita lanjut mau hunting duren di Kemeranjen. Ini sebenarnya saya bilang tadi di Purwokerto itu sebenarnya udah banyak pedagang durian yang bermunculan ya. Beberapa diantaranya ya malah bukan beberapa diantaranya, tapi kebanyakan itu pedagangnya bukan dari dari Kemeranjen, tapi malah dari duriannya itu stoknya dari Banjar, dari Purbalingga, dan bahkan itu dari beberapa pedagang itu dari luar kota duriannya. Nah, ini kalau sobat mau nyicipin langsung yang dari Kemeranjen, saran saya langsung ke Kemeranjennya aja sobat. Di situ ya saya beberapa kali beli, rasanya beda sih, jauh beda lah jika dibanding sama durian yang dijual di Purwokerto. Banyak udah sih pedagangnya di Purwokerto, cuma mungkin kalau yang asalnya benar-benar dari Kemeranjen bisa dihitung dengan jari. Nah, ini kita dari gedung UDD PMI Sokaraja Banyumas. Ini kita lewat jalur alternatif Sokaraja Kaliori ya sobat. Nanti ketemunya di, kalau nggak salah sebelum tanjakan Kaliori. Ini udah lama banget nggak lewat sini. Ini sih jalannya rusak kayak gini nih, berlubang. Kadang lebih cepat kalau ke Kaliori ya lewat sana aja, lewat jalur utama Sokaraja. Oke, nanti kita update lagi perjalanannya. Tuh di atas banyak durian. Ini kita nggak jadi ke Kemeranjen ya sobat, nih putar balik kita melipir di desa Karangrau aja nih. Di Karangrau banyak. Terus tadi kebetulan dihubungi saudara, katanya mau main ke Purwokerto dari Cilacap, makanya kita nggak jadi ke Kemeranjen. Nah, kita cari di sekitar Karangrau aja nih. Ini tadi habis manjat putar balik. Nah, biasanya kita belinya di sini, tapi tadi agak tertarik yang di bawah itu, ada yang lumayan ya feelingan sih gitu sih, beruntungan. Mudah-mudahan feelingnya tepat. Nah, di sini sekitar Karangrau itu di halaman rumah aja pada nanamnya durian sobat tuh. Ini di atas, dari tadi nyelusurin dari bawah ke atas itu udah banyak yang pada jualan durian, artinya ya berarti udah musim gitu. Nah, ini kita tadi ngintip yang ini nih. Coba kita mau jajan durian, bukan jajan dolan tapi jajan durian. Nah, ini kita coba jajan durian. Ini di warung durian Mustika Sari, Pak Dul, Karangrau. Pak. Tang durian mriki mawon muk niki, Pak? Sanes saking saking luar kota. Bisa. Lokalan ini enak kan? Oh. Niki lokalan. Oke. Ini rasanya ya mantap. Beda ya, Pak. Iya, beda rasanya. Ini Niki pinten? ini 45.
45. Sing niku sing digantungi Gantung ana sing kilo ana sing putih. sing kilo ngantos pinten kilo? 100. Sekilo 100. Ngantos pinten kilo semanten, Pak? Paling 3 kilo lah. Oh, 3 kilo. Sing nek sekilo ora anane ya, Pak. Iya lah. Dulu lah. Jadi rasanya enak kan, Pak? Itu kali iki ya. Telu 120. uga digenepi 100 be. Oh nggih. Niku nggih. Jangan. Dikasih pundi? Nanti di Kulo Purwokerto mawon mriki Karanglesem, Purwokerto Selatan. Buket. Coba papat. Iya, telu 100 ya, Pak. Telu 100 ya. Apa-apa sih. Jane penasaran sing larang cuma kelarangan. Yang esuk maning loh, harus sesuai. Itu biasanya panen pirang anu Pak suwene, Pak. Oke kayak ini Tekan badai sih ya. sih. Lagi salonar pelanggrang puasa, jadi durian sih metu durian dahar puasa terus bubar guys metu. Oh. Ya kan puasanya kan beda-beda bulannya. Beda kan bulan Maret ya, ada nulis langkang ini bulan Maret siapa kok? Oh. Di maten anu ya Pak ya. Kudu titel-titel. Hah? Bulan puasa kan pembeli ini berkurang nggak? Oh iya bener. Di situ ada apa, Pak? Terus bulan bawor Itu Ren Power sing. Ini sekira 1.000 ya? Iya. harus tinggi tak satu sak. Iya, Pak. Mulai mau panennya mulai murah maning ya Pak. Seminggu mana bentak. Oke. Orang. Iya, pakan wae kita ya. Ki Power ki apa Pak? Lokal. Itu durian bawang. Durian Bawor itu yang Ini, Om. nganti 3 kilo. Telung atus. Kira mikir? Hah? 120? Heeh, 120, Mbok. Iya, orang kapal. Padilian itu nasi umpan. Ki nek bedane karo lokal apa Pak? Power. Ya sini lah, bawor ini kantor putih. Cuma legine emang legi banget apa? Lokal. Oh. Ini saya paling lokal. Montong. Kira-kira, Pak. Kue bawor kue tok lo tendu. Iya, Powernya kita tuh. Yang kita tetap lokalan ya. Ki Power apa tuh Pak? Kue aku nasi. Oh, klasik. Ini kita Oh, nih ini nih yang Power nih. Khas Banyumas. Power khas Banyumas sejenis montong sebenarnya ya. Montong. Nah, kalau yang ini selebihnya lokal. Ini lagi musim panen durian, sobat. Yang ini yang okulasi. Harganya bervariasi ya Pak. Mulai dari berapa Pak ini Pak? Dari 40, 30, Tuh. 30 jan orang janas. Dan Sebenarnya 30 sing tuku. garingan nyange ya Pak. Mulai dari 40.000 lah ini daripada beli di kota, beli di Purwokerto mending datang ke sini langsung ya, langsung ke petani lokal ya, petani durian. Ngerameni pasar durian Banyumas nih. Datang ke sini rasanya emang pancen beda sih Pak karo sing ning kota Pak. Iya. Iya. Enak sih nak. Iya. Mau batu ya. Iya, tilalai Pak. Iya rasanya harga lah. Beda. Mungkin pengennya pada pengen dong zaman nasi 75. Ya jujur benang Purwokerto jane oke kelas ya ukuran samane 100 fakta Ya. puas. Lah dengan anu dewek iki. Iya. Soalnya ya Ini anu dewek berarti wite dewek Pak. sebagian. Oh. Oh ya. Tuh borong sobat tuh. Yo di kompetisi di sana ya, Mbak ya. Anu sedulurap dolan kayaknya emang Kurang. udah tepurak deh. Oh, ini sobat yang mau arah ke Tanjakan Karangrau nih, mampir ke tempatnya Pak Dul ya Pak. Ya. Warung Duren Mustika Sari itu Pak Dul tuh. Pasang Purwokerto ya terus. Iya. Baru Purwokerto. Harga bersahabat nih. Gimana turun banget nih Pak, nih Pak. Laris-laris.
Ini jam 2 kurang 1. Ini kita habis berburu durian. Nggak jadi ke Kemeranjen ya sobat. Ini ternyata kita udah berburunya di Karangrau. Tuh dapat segitu banyak tuh. Dapat 5 durian cuma 150.000. Itu tuh tinggal kita pinter-pinter yang ngenyang atau nawar sama, biasanya kalau sama petani itu masih bisa nego lah harganya gitu, menakan. Jadi kalau sobat mau beli durian dari Purwokerto atau misalkan lagi melintas daerah Purwokerto Banyumas nih, belinya kalau nggak di Kemeranjen ya di Karangrau sini sobat nih, gudangnya durian lokal. Yang kita beli itu tadi durian lokal. Ini tadi mau beli durian bawor yang khas ini, khas Banyumas, cuma budgetnya lumayan banyak. Jadi ya nanti kapan-kapan lah, kita penasaran juga itu. Tadi sempat tanya, ternyata durian bawor itu jualnya per kilo, sekilonya 100.000. Tadi rata-rata adanya itu durian 3 kiloan. Jadi 300.000 harus keluar sobat. Ini tadi mending beli yang lokal dulu aja. Ini kebetulan dikabarin saudara katanya mau main dari Cilacap. Kita sekalian makan sama-sama di rumah. Oke, mungkin segitu dulu video hari ini, mulai dari donor di UDD Kabupaten Banyumas di Sokaraja tadi, terus ini melipir ke Karangrau untuk banting duren. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share juga ya sobat. Serta yang belum subscribe. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Banyak keseruan ini, nggak cuma naik bajai, nggak cuma jajan dolan, tapi banyak sesi-sesi yang menarik di channel YouTube Jajan Dolan. Ikuti terus video-video kami yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.